Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riko Susanto dengan NIM 64242408. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji validitas dan uji reliabilitas. Di sini ini data-datanya. Lalu kita analyze, correlate, bivariate. Ini kita riset dulu sampai total. Kita geser. Kita oke. Nah, ini di sini dinyatakan valid karena lebih dari 0,312, kan- karena di sini membandingkan R tabel dengan R hitung dengan nilai N-nya 40 yaitu 0,312. Di sini 1.16 0,609, X1.2 0,784, X1.3 0,802, X1.4763, X1.5 0,880, X1.6 899. Lalu yang kedua correlate bivariate. Sini X2-nya oke. Di sini valid juga X2.1 0,816, X2.2 0,845, X2.3 0,774, X2.4 0,685, X2.5 0,860, X2.6 0,836, X2.7 0,864. Lalu nilai Y-nya correlate bivariate set. Oke. Nah, di sini Y-nya valid juga karena lebih dari 0,312, Y1 0,911, Y2 0,893, Y3 0,868, Y4 0,915, Y5 0,892, Y6 0,856. Nah, lalu kita akan melakukan uji reliabilitas. Di sini kita analyze, scale, reliability, analis. Di sini kita riset. Sini sampai 1.6 share. Lalu oke. Di sini dinyatakan valid karena crown bar-nya lebih dari 0,6 yaitu 0,882. Ini untuk X1. Terus lalu yang X2-nya analyze, scale, reliability. Kita riset dulu X2 sampai P. Nah, di sini valid juga karena lebih crown bus alfanya 0,913 lebih lebih dari 0,6. Lalu nilai Y analyze, scale, reliability, riset dulu, terus Y nilai Y kita geser, lalu oke. Di sini nilai Y juga valid karena crown bus alfanya 949 lebih lebih dari 0,6. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Yogi Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan uji asumsi klasik. Pertama kita ke analyze, lalu ke regression, lalu ke linear. Ya kita riset dulu. Di sini X1 yang kita taruh di independen, terus X2 juga kita taruh di independen, dan totalnya juga kita taruh di independen.
Kita ke statis. Statis kita model fitri kita centang, deskriptif kita centang, kolinear diagnostik juga kita centang, darabnya kita centang, terus kita ke aselis yang sedikit juga kita centang, continue. Terus kita ke plots, plots di mana kita teruskan Strange Strange kita taruh di Y dan sequence juga kita taruh di X. Di sini histogram dan normal probability plotnya juga kita centang. Continue. Terus kita save. Di sini residual undisturbed resultnya juga kita centang. Terus kita continue. Oke. Lalu kita akan mencari Smirnov. Di sini kita ke non pragmatic test, ke legacy dialog, terus ke satu sampai S, terus S1 dulu. Di sini understanding nya kita klik semua. Kita masukkan semua ke test variable list. Nah, terus kita klik OK. Nah, di sini saya akan menggunakan histogram. Histogramnya ya valid karena berbentuk lonceng. Di sini plotnya juga jika titik ini mengikuti garis diagonal ini maka dapat dikatakan data yang kita miliki dapat terdistribusikan dengan normal. Terus scatter plotnya juga valid karena titik-titik ini berpencar. Terus Smirnov test. Smirnov testnya juga jika nilai sigma lebih dari 0,5 dikatakan normal dan sebaliknya. Jika data di bawah 0,5 maka dikatakan tidak normal. Terus selanjutnya heteroskedasitas. Memeriksa apakah ada perbedaan yang tidak sama antara residu satu dengan pengamatan lainnya. Di sini kita lihat dari hasil tabel Scarlett plot bahwa data yang kita miliki tidak terjadi heteros heteroskedasitas yang dimana titik ini menyebar secara merata yang dimana dia ada di atas nol dan di bawah nol. Ya, terima kasih. Mungkin itu aja sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Restu Nurhas dengan NIM 6424143. Di sini saya akan menjelaskan cara uji multikolinearitas dan juga uji regresi linear berganda. Eh, Langsung aja kita masuk ke dalam ujinya. Yang pertama kita menjelaskan tentang uji multikolinearitas. Dalam uji multikolinearitas ini terdapat menganalisis perhitungan VIF dan juga toleransinya. Jika VIF-nya kurang dari 10, maka tidak terjadi uji multikolinearitas. Dan sebaliknya,
jika di tolerance lebih dari 0,10, maka itu tidak terjadi pada multicollinearities. Di sini kita lihat X1-nya di bagian X1 kompensasi bagian fifth ada 3077. 3077 itu yang artinya kurang dari 10. Maka artinya itu adalah tidak multikolinearitas. Di bagian X2 juga terdapat fifth-nya 3077 yang artinya tidak multikolinearitas. Next, di bagian toleransinya, bagian X1 toleransi itu ada 325 yang artinya lebih dari 0,10. Maka itu adalah tidak multikolinearitas. Yang X2 ada 0,325 juga. Maka artinya itu tidak multikolinearitas juga. Next ada yang namanya uji regresi linear berganda. Uji regresi linear berganda itu kita ambil dari bagian underties-nya. Underties di X1-nya di atasnya itu ada 0,560 lebih dari 0,5. Di sini ada 560. Lalu yang ini di bawahnya itu ada 0,171 dan selanjutnya ada 0,682. Yang artinya di sini kita gunakan Y sama dengan rumusnya adalah Y sama dengan X1 dikali Y sama dengan A ditambah B1 B1X1 ditambah B2X2 dan juga ditambah NXN plus E. Di sini B1-nya ada 560, 0,560. Lalu X1-nya ada 0,171 ditambah B2-nya. B2-nya itu ada 0,560 berarti. Lalu di bagian X2-nya ada 0,682. Jadinya itu adalah perhitungan uji regresi linear berganda. Sekian dari saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal dengan NIM 64242066. Saya akan melanjutkan data statistik dan saya akan menjelaskan tentang uji hipotesis, yaitu uji T. Uji X1-nya itu kita kita lihat dari T-nya itu. Kita ada di bawah 0,05. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasbiolki dengan NIM 64241591. Di sini saya akan menjelaskan uji koefisien determinasi. Yaitu uji koefisien determinasi itu ada dua. Yang pertama, uji koefisien determinasi parsial dan uji koefisien determinasi simultan. Yang di sini diketahui nilai R square sebesar 0,495 atau 45% yang menunjukkan bahwa variabel X1 ini data X1-nya bahwa variabel X1 mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan Y sebesar 0,495%. Yang kedua, diketahui bahwa nilai R square sebesar 0,636 atau 63,6% yang mana menunjukkan bahwa variabel X2 mempunyai pengaruh yang kuat terhadap keputusan Y sebesar 0,636 atau 63%,6. Nah, terus yang uji koefisien determinasi simultan
yaitu adalah gabungan antara X1 dan X2 terhadap Y. Diketahui nilai R square-nya sebesar 0,643 atau 64,3%, bahwa yang menunjukkan bahwa pengaruh yang kuat antara X1 dan X2 sebesar 0,43 atau 64,3% untuk sisanya mungkin dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diujikan di sini. Baik, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.